And hai, balik lagi sama gue Bayu Krisna. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakalan share aplikasi untuk ngerekam video dari smartphone supaya terlihat seperti kalian ngerekam video dari DSLR atau kamera-kamera mirrorless kayak Sony dan yang lainnya. Ya mungkin kualitasnya nggak terlalu seperti DSLR dan mirrorless, tapi bisalah mirip-mirip seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu melalui tombol yang ada di bawah. Kemudian like video ini jika kalian suka sama videonya, kemudian share video ini ke teman kalian. Siapa tahu teman kalian juga pengen ngerekam video melalui smartphone dan pengen kualitasnya seperti DSLR dan mirrorless. Kalian bisa kasih video ini ke teman kalian supaya nanti teman kalian juga tahu gimana caranya ngerekam video melalui smartphone itu bisa hasilnya mirip-mirip seperti DSLR dan mirrorless. Oke, kalau kalian udah siap, kalian udah subscribe channel ini, kalian udah like video ini, mari kita lanjut ke videonya. Let's go. Oke, hal pertama yang harus diperlukan, yang sangat diperlukan untuk merekam video melalui smartphone iOS maupun Android adalah aplikasi perekam video. Nah, di sini gue punya aplikasi andalan gue. Oke, sedikit info dulu buat kalian. Video-video yang gue buat, video ini, kemudian video-video gue sebelumnya, 5 video gue sebelumnya sampai video gue yang berjudul Hello, itu direkam melalui smartphone menggunakan aplikasi andalan gue yang gue pakai selalu saat gue ngerekam video di smartphone. So, di video ini juga bukan promosi tentang aplikasi tersebut dan bukan endorse, tapi kalau yang punya aplikasi mau endorse silakan hubungi gue melalui email yang ada di bawah. Oke, aplikasi yang dari tadi gue sebutin untuk merekam video melalui smartphone itu adalah namanya Filmic Pro. So, buat kalian yang mungkin asing dengernya, kalian bisa cek kalau kalian menggunakan iOS, kalian bisa cek di App Store. Kalau kalian menggunakan Android, kalian bisa cek di Google Play Store. Filmic Pro, nama aplikasinya. Oke, buat kalian yang udah cek Filmic Pro di App Store maupun di Google Play Store, memang aplikasi perekam video ini emang gak gratis. Kalau kalian download dari App Store maupun Google Play Store. Tapi di sini gue punya cara gimana caranya dapetin aplikasi Filmic Pro ini gratis. Kalian bisa cek video gue yang ada di sini. Di sini gue nggak akan ngebahas gimana caranya dapetin aplikasi gratis tersebut. Kalau kalian mau cek videonya, kalian bisa cek yang ada di bawah sini. Gue cuma akan ngebahas isi-isi dari si aplikasi tersebut. Oke, balik ke videonya. Gue umpamain kalian udah beli aplikasi tersebut. Gue juga sebenarnya udah beli aplikasi tersebut. Jadi gue bakalan bongkar apa isinya. Nah, ini adalah tampilan Filmic Pro pada saat kalian sudah download dan kalian buka pada menu di awalnya. Nah, ini adalah tampilan menu dari setting. Nah, ini untuk settingan resolusinya kalian bisa setting sampai kualitas 4K. Nah, ini tuh kayak untuk overlay-nya, untuk crop source overlay-nya kalian bisa pilih. Biasanya kalau gue pakai yang 16 banding 9. Nah, itu yang paling ujung. Karena nanti gue biasanya ngedit gue edit lagi di Premiere Pro. Nah, itu untuk tampilan resolusinya. Kita balikin ke tampilan awal. Biasanya gue pakai yang HD 1080p. Nah, ada di menu frame rate. Nah, ini frame rate-nya kalian bisa setting sampai 240. Nah, ini untuk bagian audionya. Untuk audionya biasanya gue setting standar aja sih, nggak banyak gue edit karena nanti untuk bagian suara gue edit lagi di Premiere Pro juga. Paling ini settingan standarnya aja, karena untuk mic gue pakai yang kondensor yang ada di eksternal punya gue. Nah, ini untuk device, biasanya kalau kalian habis rekam, kalian mau save kemana. Kemudian ini untuk preset tuh kalau kalian udah nyeting settingan, nanti kalian bisa bisa di save
dan kalian bisa nge-load kembali. Nah, ini punya gue ada nomor 1 tuh, gue load lagi. Nah, ini settingan gue yang biasanya gue pakai untuk rekaman. Nah, ini kalau untuk CMS gak gue pakai. Nah, ini untuk bagian di hardware ini bisa kalian sinkronisasi dengan DJ Osmo, June Smooth 4, kemudian banyak lagi yang bisa disinkronis. Nah, ini untuk bagian lensa. Biasanya lensa gue pilih yang wide, tapi bisa kalian pilih yang lain sih, sesuai kebutuhan aja. Nah, ini untuk tele ada 4 lensa. Nah, kemudian ini yang zoom. Dan ini lensa depan, lensa selfie. Jarang banget ini lensa selfie ini gue pakai. Jadi biasanya gue pakai untuk recording tuh pakai lensa yang wide. Nah, itu untuk bagian settingnya. Ini ada tambahan lagi untuk bagian white line, itu yang garis-garis. Ini gue pakai juga. Nah, ini untuk informasi aplikasi dari punya Filmic Pro punya kalian. Nah, itu tadi dari settingan, menu settingan. Nah, ini ada kalau kalian slide dari bagian, nah itu bagian kanan itu kalian slide ke kiri itu keluar untuk manual fokusnya. Nah, manual fokus. Nah, untuk lingkaran yang itu sebenarnya itu bukan buat manual fokusnya, itu kayak untuk exposure-nya. Nah, lihat. Kalau digeser-geser itu silahkan pilih kalian mau di mana, sesuai keinginan kalian aja. Nah, untuk manual fokusnya itu yang bagian ini kotak putus-putus. Nah, itu untuk kalian mau fokusin objeknya di mana gitu. Nah, kalau kalian tap lagi itu akan tanda merah, berarti ngelock. Berarti si fokusnya itu bakalan fokus di situ. Misalkan contohnya kayak gini, fokusnya di jempol gue. Nah, kita lihat sekarang. Nah, kita atur fokusnya. Nah, Filmic Pro itu mantepnya gini nih, manual fokusnya ini sangat kepake banget buat rekaman. Kalau buat gue sendiri ini sangat-sangat ngebantu gitu. Nah, untuk bagian atas itu fokus, kemudian untuk bagian bawah itu untuk zoom. Gampang banget, kalian tinggal pindah, kemudian tinggal slide down, slide up, gitu aja sih. Nah, itu bagian manual fokusnya. Kemudian kalau kalian slide dari bagian kiri di bagian kiri ke slide ke kanan itu untuk setting-setting ISO. Nah, itu tadi untuk basic kalau kalian beli Filmic Pro yang 200.000 aja, yang belum sama cinematographer kitnya. Nah, setelah kalian beli 200.000 di awal, kalian beli aplikasinya, kalian download, dan kalian dapat fitur-fitur standar. Kalau bisa gue bilang sih itu fitur-fitur standar ya, kayak kalian bisa set untuk resolusi, kalian bisa set untuk ISO, kalian bisa set untuk FPS, frame rate. Nah, itu kalian itu kayak fitur-fitur standar lah. Di video aplikasi video yang lain itu juga pun ada gitu, nggak cuma Filmic Pro. Nah, yang bikin Filmic Pro ini spesial, yang bikin Filmic Pro ini beda sama yang lainnya, dia punya package yang namanya Cinematographer Kit kalau nggak salah. Dan di sini biar gampang aja gue bilang Cinema Kit. Jadi dia punya package yang namanya Cinema Kit. Dan untuk dapetin paket Cinema Kit ini kalian harus ngeluarin duit lagi seharga 200.000 lagi. Nah, untuk aplikasi Filmic Pro ini sih kalau di total harganya itu sekitar 430 ribuan. Karena yang awal tadi harganya 200.000, kalian untuk dapetin fitur yang standarnya, kemudian untuk dapetin fitur spesialnya yang Cinema Kit tadi, yang gue bisa bilang Cinema Kit, itu sekitar harganya juga 200.000. Nah, apa sih yang bikin spesial di fitur atau di package Cinema Kit ini dari Filmic Pro ini? Nah, di fitur ini kalian bisa untuk untuk
color atau untuk bagian ngewarnain video kalian itu di sini semua, di bagian cinema kit-nya ini ya, bisa gue bilang tadi cinema kit lah biar gampang. Nah, di sini ada yang namanya untuk white balance, kemudian kayak vibrance-nya, saturasi segala macam kalian bisa edit di sini. Kemudian yang lebih bagus lagi, yang lebih mantep lagi itu ada namanya color profile. Bikin film itu gue kasih tahu aja, itu biasanya nge-shoot di awal itu make color profile-nya yang lock, kalau enggak yang flat. Jadi supaya nanti waktu di color grading-nya itu supaya lebih bagus, lebih warnanya lebih mantep lah gitu. Nah, si Filmic Pro ini punya color profile tersebut. Nah, di situ udah ada color profile-nya kalau nggak salah ada 4, yang dynamic, natural, sama flat, sama lock versi 2. Nah, yang lock versi 2 ini biasanya gue pakai supaya nanti gue ngerekam video ini di mode lock versi 2 itu, kemudian gue bawa ke Premiere dan gue color grading di situ supaya lebih bagus lagi. Nah, sebenarnya itu fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kalian kalau udah beli kalian bisa bisa explore lebih dalam, lebih advance lagi. Kalian bisa explore aplikasi tersebut lebih advance, dan aplikasi ini emang bener-bener dikhususin buat kalian yang mau bikin video atau mau bikin film pendek atau apa melalui smartphone gitu. Dan Filmic Pro ini sangat ngedukung banget untuk fitur-fiturnya untuk kalian bikin film ataupun bikin video melalui smartphone. Nah, gue saranin kalau kalian misalkan mau bikin video tapi kalian belum punya kamera DSLR ataupun kalian belum punya kamera mirrorless, kalian bisa cobain pakai smartphone kalian, kemudian ya kalian keluarin uang agak lumayan lah, sekitar 400 ribuan, supaya kalian bisa dapetin Filmic Pro tersebut. Oke, tadi gue bahas Filmic Pro untuk yang berbayar, sekitar harganya 400 ribuan. Nah, sekarang gue bahas dikit aja Filmic Pro yang gratisan. Kalian bisa dapetin juga gratisan kalau kalian lihat video gue yang di sebelumnya, tutorial gimana dapetin aplikasi berbayar di App Store. Kalian bisa cek video gue di situ. Nah, untuk versi yang gratisan ini, Filmic Pro yang gratisan ini, kalian bisa cuma dapetin versi yang awalnya aja. Jadi cuma bisa dapetin kayak fitur untuk manual fokus, kemudian untuk frame rate sampai 240 fps, kemudian kalian bisa dapetin resolusi, kemudian kayak atur ISO sama zoom out zoom in aja kayak standar ya, fitur standarnya. Dan kalian nggak bisa dapetin yang cinematographer kit atau bisa gue bilang tadi cinema kit, karena kalau kalian mau dapetin cinema kit itu kalian kudu harus login dulu, jadi kayak ada verifikasi lagi lah gitu. Makanya, dan bisa gue bilang menurut gue pribadi aplikasi ini terpecah jadi 2 gitu. Maksudnya untuk bagian color itu untuk yang di paket cinema tadi, kemudian untuk yang basic kalian bisa dapetin yang awal tadi harga 200 ribu, dan kalian juga bisa dapetin di Filmic Pro yang gratis yang kalian bisa lihat videonya di atas. So mungkin itu aja video yang bisa gue share sama kalian, dan gue harap video ini bermanfaat banget buat kalian, karena ini bermanfaat banget buat gue. Karena ya Filmic Pro sendiri udah ngebantu gue kalau gue mau bikin video apapun, mulai dari color gradingnya gimana segala macem, sampai setting video, quality video segala macem, ada semua yang gue butuhin di sini semua gitu. Untuk video yang kalian tonton ini gue masih rekam pakai smartphone dan pakai Filmic Pro. Nah, itu pengalaman yang bisa gue share buat kalian supaya video ini bermanfaat buat orang banyak. Silahkan share video ini ke teman kalian dan like videonya jika kalian suka sama videonya. So, sekali lagi buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu di channel di bawah supaya gue semangat untuk bikin video buat kalian gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Boy Krishna, and bye bye.